Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama kami podcast Kim Tangguh, Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Salam harmoni. Mantap. Episode kali ini kami kedatangan tamu spesial dan kami sedang berada di arena Kim Festival tahun 2025. Beliau adalah Helmi Hafid yang sudah tidak asing lagi di dunia informatika Indonesia. Selamat sore Pak Helmi. Selamat sore Pak Abdul Karim. Luar biasa, harmoni. Luar biasa, alhamdulillah. Walaupun cuacanya agak mendung, tapi tidak mengurangi nilai daripada acara kita. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Begini-begini aja bisa, insya Allah hujan tidak akan turun lebih lebat lagi. Nah, tentang Kim yang sudah sampai kepada festival berapa tahun belakangan ini Pak Helmi ya. Dan kalau saya lihat sejarahnya memang sudah cukup lama kebijakan ini diambil oleh pemerintah. Namun ini semakin besar gaungnya dan kini sudah sampai kepada festival nasional. Dan ini yang ke berapa nih? Yang ketiga. Yang ketiga ya. Nah, sebenarnya visi besar pemerintah itu seperti apa terhadap komunikasi dan informasi di Republik Indonesia ini, Pak Helmi? Baik, terima kasih. Awalnya saya memberikan apresiasi kepada kawan-kawan di Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan yang diprakarsai oleh kawan-kawan Kim yang harmoni yang luar biasa ya. Yeah. Bahwa seperti tadi sambutan dari Bu Dirjen. Bahwa Kim itu garda terdepan. Artinya memegang peran penting di dalam rangka mendiseminasikan informasi baik itu kebijakan nasional maupun kebijakan yang sifatnya datang dari lokal. Ya, jadi lokal dinasionalkan, nasionalkan. Nah, begitulah kira-kira pertukarannya. Jadi kami menyambut baik apa yang dilakukan oleh Dinas Kominfo ya. Kedepannya memang karena adanya era digital, apalagi era digital sekarang ini, memang kawan-kawan komunitas itu dituntut seperti itu. Karena dalam perjalanannya Kim itu sebelum Kim komunitas, dia kelompok, kita turun ada kelompok pencapir, itu kan semuanya manual. Setelah di era komunitas itu dia berubah menjadi era digital. Nah, tentunya pemerintah ke depan atau 5 tahun ke depan sebenarnya itu lebih kepada memfokuskan supaya masyarakat yang di bawah itu terpapar oleh literasi digital itu. Itu akan memperebutkan. Oke, pemirsa, berikutnya tadi kita mendengar penjelasan bagaimana visi besar negara ini untuk membuat informasi itu clear di masyarakat. Selanjutnya bagaimana Kim ini bekerja supaya efektif, supaya hasilnya efisien dan informasi yang tersebar dengan baik. Tadi Bu Dirjen sudah menyampaikan di statement pidato beliau, berkolaborasi itu lebih baik daripada sendiri-sendiri. Ya, berarti memang jaringan informasi ini harus bekerja sama seluruh lapisan ya, Pak. Khusus untuk kebijakan di tahun 2025 ini, arah Komdigi seperti apa terhadap Kim ini? Ya, baik, terima kasih. Bahwa memang sebenarnya sebelum ada arah kebijakan itu Pak, kita memang sudah mencanangkan, memang mengoptimalkan peran Kim. Ya. Karena biar bagaimanapun, seperti tadi di awal kita sampaikan bahwa sebagai garda terdepan, tentunya kan dia memang memegang peran penting di dalam menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu memang di era kebijakan Komdigi sekarang ini, mengoptimalkan atau memaksimalkan peran komunitas itu memang yang sangat dibutuhkan ya, apalagi yang namanya berkolaborasi. Saya juga berkali-kali dalam kesempatan kawan-kawan di daerah bahwa di daerah itu selalu guyup ya, tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri. Tentunya harus berkolaborasi, bermitra lah kira-kira seperti itu sebagai landasan Kim itu sendiri bermitra bersama masyarakat Indonesia, tingkatkan reputasi bangsa. Itu reputasinya seperti apa? Yaitu tadi keunggulan-keunggulan di daerah itulah suatu reputasi yang harus kita sebarluaskan melalui website tadi gitu ya. Oke. Dalam hal menyebar informasi, memang sekarang ini eranya informasi di mana
informasi yang beredar di masyarakat itu sangat banyak dan orang kadang-kadang bingung untuk memilihnya. Nah, kemudian kita dari sisi komunikator, begitu masuk ke dunia itu akan bersaing dengan berbagai macam jenis informasi yang datangnya dengan cara-cara yang unik-unik gitu ya. Jadi kalau kurang strategis, Kim ini bisa tertinggal dalam bersaing meraih perhatian masyarakat. Nah, ini tentu mungkin dibutuhkan kolaborasi dengan influencer ya Pak. Betul Pak. Ya. Influencer yang sudah mempunyai follower, yang sudah mulai pengikut banyak. Nah, itu bagaimana kira-kira kolaborasi Kim ya sebagai penyebar informasi dengan para influencer yang memang dia sudah punya nama di dunia di dunia internet itu. Ya. Baik Pak. Memang kita juga sudah sampaikan bahwa selain aktif di website, itu kawan-kawan Kim juga supaya lebih mengoptimalkan perannya, dia harus aktif di media sosialnya. Nah, oleh karena tadi ada kaitannya dengan influencer, itu persaingannya tidak terlalu besar. Kalau kita aktif di media sosial kita juga. Kalau kita hanya aktif di website itu, ruang lingkupnya kecil Pak. Karena memang terus terang tahun ini tuh memang tahun pengembangan website. Artinya tahun 2026 tentunya ada fitur-fitur lainnya yang kita harus tingkatkan, maksimalkan perannya di situ Pak. Supaya kawan-kawan Kim juga bisa lebih memanfaatkan website itu. Gitu, Pak. Jadi tetap kita kolaborasi. Ya, harus kolaborasi. Kehadiran sosmed dengan berbagai macam platformnya ya. Betul Pak. Ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, itu harus benar-benar dioptimalkan oleh Kim juga. Jadi Kim mesti masuk ke platform-platform itu. Harus dia bermain di platform. Karena mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang eranya era digital, tsunami informasi, begitu gampangnya orang mengakses informasi, tetapi begitu gampangnya juga orang menyebarkan hoax. Nah, oleh karena itu, selain Kim itu sebagai garda terdepan dalam mendiseminasikan informasi, mereka juga garda terdepan dalam rangka menangkal hoax itu tadi. Jadi kawan-kawan Kim itu banyak sekali perannya. Karena kan dimulai dari kawan-kawan komunitas, di lingkungan komunitasnya, ke keluarganya paling tidak kan, apalagi di daerah sekitarnya. Oke, Sobat Harmoni, tadi kita sudah dengar bagaimana mestinya Kim untuk membawa dirinya dalam memerankan dirinya sebagai penyebar informasi, berkolaborasi dengan influencer-influencer yang sudah punya nama, sehingga kita tidak tersisih dari persaingan menyajikan informasi kepada masyarakat. Tadi sudah kita dengar penjelasan dari Pak Hilmi bagaimana sekarang informasi itu begitu dahsyat ya, mendatangi masyarakat dari berbagai jurusan, dari berbagai platform. Nah, ini Kim sebagai salah satu penyebar informasi tentunya juga harus dituntut untuk memiliki kompetensi yang sesuai supaya produk-produk dari Kim itu secara kualitas mungkin bagus, secara kuantitas cukup banyak, sehingga dia bisa meramaikan atau bahkan bisa mendominasi informasi di daerah-daerah yang dalam hal ini sudah banyak dimasuki oleh informasi yang kadang hoax dan lain-lain. Nah, bagaimana Kementerian Komdigi mengembangkan kompetensi, membina kompetensi anggota Kim ini supaya lebih berkompeten lagi di dalam pengumpulan informasi, pengolahan dan penyebarannya. Baik, terima kasih. Komdigi dalam hal ini sebagai pembina langsung daripada Kim itu sendiri, Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, sebenarnya memang dalam persaingan seperti ini, tentunya kawan-kawan baik pegiat Kim maupun pengelola Kim itu sendiri dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten Kota, itu tentunya harus diperkuat dengan kompetensinya, melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang sifatnya berjenjang, yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kabupaten kota. Ya, supaya apa? Supaya mereka kawan-kawan Kim itu, pegiat-pegiat Kim itu lebih berkompeten, punya skill. Ya, salah satunya umpamanya skill terkait dengan penulisan naskah. Karena biar bagaimanapun di dalam
mengoptimalkan dia punya pasar UMKM-nya, tentunya dia perlu narasi. Ya. Nah, inilah yang kita tuntut supaya ada pelatihan-pelatihan terkait dengan penulisan naskah. Nah, terkait dengan fotografer ya, karena bagaimanapun untuk menyebarluaskan atau memasarkan dia punya produk itu perlu angle-angle gambar yang bagus. Nah, ini salah satu juga bentuk pelatihan-pelatihan bagaimana untuk meningkatkan kompetensi kawan-kawan KIM, baik itu tadi yang saya sampaikan, baik itu sebagai pegiat KIM maupun daripada kawan-kawan Dinas Kominfo yang bersinggungan langsung dengan kawan-kawan, dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten Kota. Ya. Ya, gitu. Oke. Pak Hafid, kayaknya waktu yang harus membawa kita ke arah yang berbeda. Terima kasih atas kehadiran Bapak di podcast kami. Siap. Mudah-mudahan nanti kami bisa berproduksi lebih banyak lagi. Amin, Karena ini salah satu channel yang menjadi andalan KIM Tangguh. Tangguh, siap. Untuk melengkapi channel-channel lainnya yang sudah eksis Oke, seperti di siap, website, siap. ada Instagram dan lain-lain. Siap. Terima kasih sekali lagi Siap, atas kehadiran Pak Hafid. Tetap sukses, tetap semangat. Amin. Kalimantan Selatan. Amin. Amin. KIM Tangguh. Tangguh. KIM Tangguh. KIM Tangguh, KIM ya. Tangguh. Iya. Kami punya salam. Ya, Jadi siap. salamnya itu kalau dikatakan KIM Tangguh, direspon harmoni. Oke, gitu. Jadi mungkin bisa kita demonstrasikan sekarang. Oke, ini, ya. siap. Oke. KIM Tangguh. Harmoni. KIM Tangguh. Harmoni. Sekali lagi, KIM Tangguh. Harmoni. Alhamdulillah. Mantap. Pemirsa, sampai di sini kita akan jumpa lagi di episode yang akan datang. Jangan lupa like, share, and comment. Salam KIM Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.